mereka sedang menertawakan keburukan pribadi sifat mereka. Mereka sedang menunjukkan keburukan pribadinya semua. Apalagi ada yang tertawa kayak kambing itu, hahaha. Ternyata beliau itu seorang ulama juga. Adakah seorang ulama begitu di sampingnya itu? Itu ulama penjilat itu. Ulama. Ibu, begini. mohon pamit dulu ya. Ya silakan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi begini saudara-saudari sekalian, biarin itu mereka yang masih buta mata hatinya membela si Miftah yang sudah benar-benar salah, fakta dan nyata, itu bukan hoaks loh, asli itu fakta. Kecuali kalau itu hoaks terus kita ceritain, itu baru ghibah kalau menurut saya. Tapi kalau itu fakta real ada, itu bukan ghibah. Tapi itulah bentuk empati kita sebagai netizen kepada Bapak tukang es itu yang diperlakukan seperti itu. Nah ini buzzer-buzzernya yang dibayar si Miftah ini, itu mengcounter itu. Di mana aja, di komal-komal tuh mereka masuk udah semua. Tapi biarin itu mereka, itu kerjaan mereka digaji ya. Kita kan nggak nilahi untuk menyuarakan kebenaran. Jadi kalau saya sih singkat aja, harus dicopot Miftah itu dari jabatan. Harus dicopotkan sekarang, digaungkan itu dicopot. Karena dia menggembosin kabinet merah putih Pak Prabowo, merusak di mana Pak Prabowo, Pak Prabowo lagi mau fokus-fokusnya, memperbaikin bangsa ini. Ada orang dalamnya itu mau mengganggu kestabilitasan ini, program ini. Nah ini yang saya bilang duri dalam daging ini, si Miftah ini duri dalam daging di kabinetnya Pak Prabowo, harus dicopot itu duri itu. Dan ini menjadi contoh sama menteri-menteri yang lain atau yang di kabinet Pak Prabowo ini, jangan sampai mengikuti jejaknya si Taim ini. Iya, untung aja yang Mina itu orang Islam, Pak. Coba kalau di luar Islam, betapa ganasnya lagi yang terjadi kan? Ya, yang ngomongin ya orang Islam kan. Jadi perbuatan beliau memburukan agama kita. Iya, ini menjadi satu poin entry untuk non-muslim menyerang agama Islam. Itu loh, lihat ulamamu ngomongnya aja begitu. Ngapain kamu ikutin agamamu? Mendingan ikutin agama kami yang penuh damai, sayang. Oh ya, jadi ya netizen itu pembela Gus Miftah, open mind, buka pikiran kalian, karena yang diburukan ini ada semua dari segi agama, dari segi kepemerintahan itu merasa tercemar oleh perilaku beliau. Ya, kita menjaga karena beliau itu utusan dari pemerintah di bidang agama. Ya, seharusnya yang beliau kasih contoh itu contoh yang baik. Tapi alhamdulillah tidak selama ini ya, tidak ada yang non Islam itu membuat video-video mereaksi orang ini dengan menamakan Islam. Alhamdulillah ya, mereka masih realistis berpikirnya, karena orang Islam sendiri tidak terima dengan perilaku beliau. Sotoy. Tapi itu bisa jadi ini bahan untuk menyerahkan Salam kenal. Jadi Itu Puspita itu harusnya dipenjarakan itu. nah ini lebih Dipenjarakan, dicopot itu jabatannya, itu moncongnya segara mana itu yang mau ngumah moncongnya itu. Gak ada Gus Miftah, namanya Taim. Bukan Itu Gus Miftah yang itu. menghina tukang es itu, ya namanya Taim itu aslinya, ada, bukan kita. Dia tidak ada Gus. Itu keturunan raja, keturunan kiai, atau keturunan orang-orang besar. Dia tidak.
Dia orang biasa kayak kita, tapi dia mengambil Gus. Jadi dia menyematkan nama Gus itu dicopot-copotnya itu, tapi dia bukan darah Gus. Dia tidak ada mengalir darah Gus. Itu langsung ke presiden, itu langsung ya kapal Prabowo lah. Memang aku orang rakyat biasa, aku ini orang perantauan lah gitu. Prabowo aja marah ya. Oh, Ya Prabowo. marah lah, aku marah lah kalau kayak gitu, aku sampai nangis loh. Iya, sedih ngeliat. Kan, jadi begini ya Pak. Kan Bapak Presiden ini sekarang beliau sedang mengkampanyekan beliau mencintai rakyat kecil, rakyat jelata, rakyat kecil, ya. Di mana-mana beliau, di VT saya, di YouTube saya, di TikTok saya share itu video beliau mengatakan bahwa saya lebih cinta rakyat kecil, ya. Tetapi di waktu yang sama, Halo, yang beliau selamat siang, rakyat- Lamongan. ya. Selamat siang. Ya, Jadi siang beliau juga. bertentangan dengan kampanye presiden. Itu kalau bisa dicopot aja lah. Ada itu pasalnya ada itu menghina Iya, orang di depan itu publik, menghina. ada itu, ada undang-undangnya tuh. Undang-undang ITE. Ada. Nah, kawan-kawan, kalau kalian mau mengadulah sama Lamongan itu. Nah, Aku di Pekanbaru ini, Oh, di Pekanbaru. ya Dikira di Lamongan. sampai ke Pekanbaru ini. Oh, ada kerjaan di Pekanbaru. Ya, memang aku kerjanya di proyek siri bangunan. Mas kerja di proyek bangunan ya? Ya, Berarti udah sering ini ya, tahu nyampur semen ya? Bukan, yang Pasir. bang yang pakai profil Glendra ya? ya aku Glendra apa bikin Glendra? rumah-rumah lah, bikin rumah-rumah gitu kan. Ya, Namanya orang Oh, perantauan. Glender. ya. Enggak gini Mas, maksudnya gini, kalau Mas ketemu sama si Taim ini, itu di semen aja tuh mulutnya, muncungnya. Iya, aku tuh kalau deket ya, udah dibanting itu sama itu kotoran sapi atau apa itu, aku jijik lihatnya juga aku. Ya, dicor, mesin apa mulutnya dicor itu biar nggak ngobrol-ngobrokin. Bang Glender ganti Alamatnya? ganti baru ya Bang Glender. Hah? Aku kira akun Lamongan ini bukan ya, akun baru ya? Sampai nangis tuh. Ini admin Gerindra ini. Oh. Iya, aku tahu. Makanya aku kira akun baru, apa akun lama. Baru 2 bulan lah. Oh, yang akun Lamongan, Glendra Lamongan itu? Tidak tahu. Oh, bukan lain orang ya? Gerindra Lain orang. Lombok. Oh, Itu Pak Dedi itu udah turun. Yang itu apa? Yang wakil gubernur Jawa Barat itu udah turun ke situ kan. Itu daerah sama aku itu, aku aslinya orang Bandung. Nah, aku lagi merantau di Pekanbaru ini, gitu kan. aku Gimana ceritanya ini? Jadi dipecat ya itu? Ya dipecat lah, harus dipecat itu. pecat lah bang, pecat aja bang, pecat bang. Itu bukan dipecat lagi, langsung dipenjarakan itu. Enggak, maksudnya nanya sudah dipecat apa belum ini? Lah, kenapa dia orang Glendra kok nanya sama kita? Tahun baru katanya itu dipecat. Bang, bang orang dalam kok nanya sama kita?
saya lihat TikTok semalam katanya Saya sudah juga sudah dipecat sama Prabowo, jadi nggak tahu juga. saya dengar semalam Orang dalam kok nanya sama kita. saya dengar semalam sudah adanya surat Oh, keputusan. udah dipecat juga lah. Kenapa Bang Abang dipecat? Hah? Kenapa? Semalam sudah ada yang sudah Mungkin abang like pacaran jadi Pak Prabowo marah jadinya. Canda ya bang, canda. Saya dengar semalam sudah ada surat keputusan untuk pemecatannya si Taim ini. Tapi itu saya belum lihat ini ya palingnya. Cuma udah Gimana yang rakyat jelata? Belum. Ya itu harus dipenjarakan. Ada yang Iya. Harus di penjarakan, harus dihilangkan lah di Indonesia itu kayak gitu. Maaf ya Pak ya, kalau kita mau berbicara tentang dipenjarakan atau tidak itu bukan ranah kita. Karena di dalam hal ini hanya pelanggaran kode etik profesi. Kode etik Iya, harus dipenjarakan. Pejabat publik. Dia Kode etik selaku pejabat pejabat publik. publik, beliau melanggar kode etik, itu aja. Tidak harus dipenjara. Harus yang pasti itu harus dicopot dari jabatan selaku pejabat publik. Profesi ulama beliau itu tidak bisa diganggu juga. Tuh. Ya kalau ulamanya kayak gitu siapa yang mau nurut? Itu kan jangan Semuanya. Tapi etikanya itu nggak ada, kok pendidikannya tinggi gitu, tapi etikanya sopan santunnya nggak ada gitu. ya itu aja. Jadi kami bereaksi sebagai rakyat kecil karena beliau menyentuh harga diri seorang penjual teh itu aja. Itu Jadi dia kan kalau jadi jadi yang pejabat disoroti itu di sini. harusnya gimana gitu ke rakyat kecil. Kalau nggak ada rakyat kecil itu nggak ada pejabat itu. Iya betul. Jadi yang disentuh itu hanya etika profesi yang berujung kepada jabatannya sebagai pejabat publik itu harus dilepas itu aja. Kalau di penjara ya Aku juga orang beliau pada marah semua tuh. Ya. Kecuali Kalau kalau di penjara itu harus yang korban yang Iya, yang korban yang melapor, mengadukan gitu. ya, karena itu adu delik ya nggak bisa kita ya. gitu. Sudah Tapi sudah kalau- sampai Malaysia itu orang Malaysia pun semua tahu sudah. Iya. Perdana Menteri Malaysia itu beliau menyinggung loh. Sampai beliau berkata itu dalam bahasa Indonesia lagi, bukan berbahasa Malaysia. Beliau itu berkata, mengkritik itu dalam bahasa Indonesia. Bayangkan, beliau mengatakan, adakah seorang ulama yang mampu menghina jamaahnya? Yang dihina itu adalah penjual es, teh, di tengah jamaah sebegitu banyaknya dihina. Itu baru sekarang aja viral. Sebenarnya memang dari dulu sudah begitu. Kan banyak video-video baru lagi yang keluar kan, yang menghina yang lain. Iya banyak. Jadi memang sifat laku beliau itu suka mencemooh dengan cara guyonan, mempermalukan orang dengan cara guyonan dan diketawain oleh semua orang. Ya itu bukan guyonan, Mbak. Itu bukan guyonan, itu kayak aku itu bukan guyonan itu. Ya kayak guyonan lah, tapi unsurnya menghina sih. Iya. Kalau guyonan itu ya kita itulah bukannya dikumpul banyak orang gitu kan. Kalau guyonan ya seperti ada berapa orang lah, segelintir orang gitu kan. Kalau itu bukan guyonan itu. memang dia Itu kalau aku ya memang aku orang nggak punya itu nggak dijual 100 juta itu 100 miliar itu harga diri kita tuh. Kalaupun aku nggak punya gitu. kalau saya nggak ada nilainya itu harga diri saya. Tapi ada juga netizen yang bilang mendukung dia itu, dia bilang Itu yang jijik pada itu yang itu.
Nah, dengar dulu. Saya tetap mendukung Gus Miftah. Saya mendoakan beliau supaya jadi tukang cash. Amin. Amin, amin loh, amin loh, amin. Soalnya katanya kan tukang cash makan. Saya tetap doakan Gus Miftah. Semoga dia jadi tukang cash juga. Amin, ya robbal alamin. Semoga tercapai. Banyak yang ucap amin. Iya, biar dia terasa dia bilang. Amin. Mau marah dengarnya dari awal, tapi pas di akhir dia bilang, saya tetap doakan dia supaya jadi Kalau saya ketemu di jalan, saya beli esnya, saya borong itu si Miftah. Esnya si Miftah saya Ada parodinya itu kan, sudah ada parodinya itu di acara TV itu. Apa itu namanya? Silakan. Sorry, Mas. Ya nambah teman. Baik, salam kenal kami dari NTT ya. Silakan. Ya, salam kenal juga. Ya, Ya gitu aja ya. Minta maaf aku kalau ada. Silakan naik. Ya itulah, jadi inilah suara rakyat kecil. Jadi ya kita menggali aspirasi lah. Nah, kayak gitu kan kalau dia jualan es. mantap. akhirnya jadi tukang es nanti. Kalau netizen sudah bersatu ya. Tapi Nah, kayak gitu kan kalau dia jualan es. Iya, Mas Sandi. Selamat datang. Jadi nanti kerja itu nggak dibayar kalau tukang es itu kan kalau nggak payung gimana keluarganya gitu kan. silakan semua Pak yang mendengar aminkan dulu ini yang di bawah. Amin. Iya, amin. Tentang Bapak tadi yang mengatakan bahwa harus dipenjara, Fotonya ini itu tidak masuk masuk delik aduan. Iya, tidak harus dipenjara, Pak. Jadi beliau harus dicopot aja jabatannya sebagai pejabat publik. Tentang ranah agama itu terserah daripada kaum muslimin sendiri seperti apa menjadinya. Kami ya Amin kan Mbak, yang di bawah amin ya. Amin, amin bilang. dari perspektif ini aja horizontalnya. Jadi Nanti gitu. kalau di penjara beliau keluar dengan muka membelas, netizen kembali kasihan dikasih jabatan lagi. Boleh balik Munia ya Mbak Senlau. Ya. Iya. Ya, terima kasih ya. Ini kalau ketemu di jalan dibeli nggak nih? Ini ya. Insya Allah bang aku duit aku beli nanti duit aku pakai jajan pakai ujung aku beli dia pakai beli es. Jadi belilah. Kalau beliau sudah dibeli seperti yang diadukan Mbak Cinta ini ya. Tapi ada lagi yang asik nih ada lagi fotonya kemarin kau lihat di mana ya dia Mana pakai baju dia jualan es. Mana dia? Spill. Ada kok. Ada nggak kemarin tapi aku nggak sempat kau ekor Waalaikumsalam. nggak pakai baju jadi yang jualan itu. Jadi Iya, Mbak. Salam kembali, Mbak. kita menyoroti masalah kapasitas beliau aja Ya, sebagai follow juga nih. sebagai pejabat publik kan itu aja yang kita sikapi. Jadi bukan dari segi apa penistaan, tidak ada penistaan. Kalau ketemu di Sudah jalan, Mbak. Terima kasih. kalau ketemu di jalan, dia udah Udah jual depan es, Pak. Aku Muhammad tuh. enaknya diapain nih? Borong apa beli satu, apa dikasih kembaliannya apa gimana? Ya beli satu Kasih aja aja jangan kembaliannya borong. dikasih di satu-satu dia jajan satu lagi beli rasain lah buat jalan bagaimana rasanya. Teman-teman, mohon izin dulu saya minta waktu untuk menjelaskan kepada Pak Ibu Siti Eli Sarmina ya. Kenapa dulu kelompok Iya Rincik yang menghina presiden tak dibela seheboh ini? Persoalannya
kelompok Habib Rizik itu bukan bahagian daripada birokrasi. Ini harus dipilah ya. Betul bang. Ya kita kritisi di sini ada masing-masingnya udah. Iya. Ada masing-masingnya Seorang tugasnya. Gus Miftah itu adalah pejabat Tadi yang diberi kewenangan oleh ulama bang, negara. kita pasang-pasang di sini ya bang. Ya. Jadi diberi kewenangan oleh negara untuk menjadi staf kepresidenan. Ya dalam hal ini memberi masukan-masukan kepada presiden dari bidang yang sesuai dengan kemampuannya itu loh Mbak. Jadi Begini tentang sebenarnya, AS begini. itu hal lain. Kalau orang besar yang dihina itu netizen itu jarang kasihan, tapi kalau orang kecil semua sudah bergerak. Iya, reaksinya beda. Iya makanya. Iya, itu yang bikin dia beda. Iya. Jadi itu Ibu Elia, Ibu Elisabina yang jadi beda. Mengajarkan kita rakyat. Masa kita bikin das? Mengajarkan kita. Iya. Beda konsepnya Mbak ya. Apa kita semua. Jadi setiap pemimpin, siapapun anda kalau duduk dalam sebuah kewenangan, diberi kewenangan untuk memimpin, Anda adalah pelayan. Itu harus dipahami. Betul. Rakyat adalah rajamu. Jadi jangan pernah menghina rakyatmu. Itu aja. Iya Jangan pernah menghina stafmu. Betul. Iya. Aku sudah selesai juga nih tugasku. Makanya aku menyibuk ada. Pak Jokowi ada yang membalas enggak kan? Enggak pernah. Iya bang. Makanya dia sayang sama rakyat. Dia merasa kayak rakyat yang gaji dia. Makanya dia sayang sama rakyat. Makanya ada rakyat yang nangis. Iya betul bang, betul. Banyak yang nangis perburuan. Banyak yang nangis. Pak Jokowi Ya, karena beliau tidak pernah membalas. banyak yang nangis. Makanya kita Waalaikumsalam. sandingkan foto Bapak Prabowo sama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen di bawah ngomel-ngomel ini nggak dibaca komennya. Tidak bisa kebaca semua netizen ya. Dikirim ke gunung katanya. Jadi mohon teman-teman memahami bahwa pemimpin itu adalah amanah yang dibayar digaji oleh negara. Ketika kita berbicara tentang negara, artinya kita berbicara tentang rakyat. Ya. kayak baunya saya bicara sedikit Jakarta lagi berkah. Ya izin menyampaikan undang Ya, silakan. mereka mengatakan Habib Rizik menghina presiden. Jadi begini, saya pernah mendengar isi dari bukan HRS itu beliau mengkritik ke pemerintahannya, bukan pribadi presiden. Jadi presiden itu adalah jabatannya. Jadi yang kritik itu jabatannya, bukan tempatnya. Nah di sini Gus Miftah menghina pribadinya sebagai dia seorang pejabat publik. Ya, jadi ini terbalik ya. Kalau Gus Miftah menghina secara pribadi, Menghina fisik, menghina. jadi itu perbedaan yang sangat jauh ya. Jadi HRS mengkritik kinerja seorang presiden, sementara kita yang menghina orang rakyat. Assalamualaikum. Pejabat Waalaikumsalam. Ya, di room ini apa ada dan ada orang Islam semua. ada Pak Matari. Alhamdulillah saya Islam Pak. Alhamdulillah mau Islam dari Benar ya Pak itu Pak. Ya, Kenapa bang? Pertanyaan itu masalah apa bang? Aku tanggapi masalah apa menekuni Islam atau Kristen bang? Kita sama bang. ya. Kita maaf ya bang, yang Kristen aja mau mati lah sama kita. Kalau kita yang Islam belum tentu mau mati. Dia mau mati sama kita bang. Contoh kita bulan puasa. Makanya jangan kita sangkutkan masalah itu bang. Boleh saya bicara sedikit. Maaf ya di sini maaf ya jangan bawa agama ya di sini. Mau agama Kristen, mau agama Islam, mau Hindu, mau Buddha di sini nggak ada larangan naik ke
agama ini kan kembalikan kita Indonesia. Iya, apapun agamanya, saya nggak pernah membatasi orang mau naik ke Komal. Di sini netral, silakan. Gitu. Pertemuan itu nggak pilih-pilih agama. Betul. Aku jujur ya. Masalah itu aku nggak jadi masalah. Malah lebih mulia lah, jujur lebih mulia kalau orang itu masuk Islam lah daripada kita Islam duluan. Kalau seperti saya terlahir dari antara Islam dan Kristen, gimana? Keluarga papa Kristen, keluarga mama Muslim, gimana tuh? Jadi Pak, jadi masalah. Jujur ya Kak, temanku masuk Islam enggak didukung. Iya, kita nggak bisa memponis masih di Allah hidayah. Yang haus Ini bahasa apa ini? Bahasa agama atau pusaka? ST yang belum laku goblok. Itu kalian sendiri bilang Kenapa jauhnya? Izin ya semua diam dulu, izin bernarasi ya. Izin tolong diam semua. Oke. Ya, saya non Muslim, tapi bisa ditanyakan mulai dari Mbak Cinta yang host ini bagaimana interaksi saya dengan teman-teman Muslim. Saya berprinsip bahwa ada 4 hal yang harus ditinggalkan ketika kita berada dalam satu komunitas begini, dalam satu komunitas yang hegemoni. Pertama, agama. Kedua, suku. Ketiga, strata sosial. Keempat, jangan pernah bertanya siapa kita. Kita di dalam komal itu harus meninggalkan 4 hal ini supaya kita mengalir, ya, berbicara dari hati ke hati. Tapi ketika ada satupun di antara keempat hal ini yang membayangi kita, maka kita akan tampil menjadi pribadi yang dominan. Tuh. Jadi tolong jangan bawa agama, jangan bawa status sosial, jangan bawa jabatan, jangan bawa harta di dalam sebuah komunitas begini. Itu menurut saya. Ya, betul ya. Jadi yang dibawa dalam komal itu adalah ilmu dan wawasan, sehingga kita betul banget. Iya, Sesuai tema. Iya. Copot. Mbak Cinta saya kenal saya, kamu udah berpengalaman. Jadi teman-teman di Copot. Doa berkah ini pasti didengar bertaan doa menyebut doa ini. Amin. Allah pasti mengabulkan hajat kita berkataan diangkat derajat masing-masing. Yang orang ada diangkat derajat berkataan seperti itu. Kita doakan Gusnya. Kita doakan. berburuk sangka. Copot. Orang Indonesia sendiri yang memalukan Indonesia di mata orang lain dengan sebab meviralkan video-video tersebut. Bukankah ketika ada orang yang salah kita tegur dengan secara terhormat? Apakah harus kita viralkan? Misalnya orang tua kalian misalnya membuat salah pada kalian, apakah kalian viralkan? Oh iya Pak, iya Bang, iya. Kalau memang seandainya kalau orang tua saya yang salah, saya viralkan. Saya orangnya netral. Kalau orang tua saya salah, saya viralkan juga. Nah, berarti otak Anda belum suci. Kok pakai otak-otak? Pakai otak-otak. Di sini nggak perlu bilang profesional ya. Di sini kita edukasi, jangan menyerang otak-otak. Kalau Anda yang senang, Anda silakan turun. Ya. Pakai otak-otak segala. Ini Istighfar jangan itu. Istighfar. Dia tanya otak kita, otak Miftah dia tidak tanya. Otak Miftah saat kita orang dia tidak tanya. Dia tanya otak kita.
Ini kalau di sini bang, di sini bokosnya nggak pernah menyindir orang bang. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan. Nah, bergabung sambil menyimak aja dulu. Ya. Iya, betul itu Mas, siapa nih? Perempuan maha benar. Iya, betul. Perempuan itu maha benar, tidak mampu kita melawan perempuan. iya, untuk kita melawan. Lagi otak perempuan yang ditanya, jangan tanya perempuan. Kita Cuma sama perempuan, tidak ada benarnya laki-laki di mata perempuan. perempuan dua baru makanya kita kalah. Apalagi yang ditanya otak perempuan. Kalian nggak tahu otak perempuan itu paling tajam. Bayangkan dikasih suami 50.000, uang 50.000 itu dipecahkan beli minyak, beli beras, beli ikan, beli bisa cukup. Kalian mau tanya otak perempuan? Habis, ludes. Iya, betul. Lagi beli rokok sudah habis. Seharusnya dia tadi jangan tanya otakku, harusnya dia tanya otak si kita itu ada nggak gitu ya. Dia tanya otak kita. Iya, biar kita saling menghargai, saling menghormati aja. Kita sama-sama. Kok ditanya otak, kami kan ada otak. Otak yang ditanya itu akal. Manusia ada akal. Yang Udah copot aja, copot. Ini kan kita cuma sharing kan? Iya, cuma sharing. Kita saling menghargai aja. tanya sama Apa yang ada sama gani? S. Copot gigi lo. Ada pendukung ini, copot gigi lo. ditanya otak, kambing aja ada otak. Gimana sih? Salah dia sampai Berbalik ya. Kita sama balik ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Nanti saya kembali. Sudah nggak pakai gus kan sekarang, pakai Miftah aja kan? pakai Miftah atau Taim. Miftah atau Taim. Jangan pakai Gus, dia tidak punya label Gus, dia tidak punya pangkat Gus. Dia bukan dari keturunan raja, bukan dari keturunan keraton, bukan dari anak Kiai Haji mana, bukan. Pantesan songong. Ya Allah. Otak perempuan mau ditanya, langsung terbang dia. Nggak panjang umur dia di koma aku suruh dia nanya otakku. Mbak, saya udah kenal seorang host ini dari dulu, betul. Karena kalau dari iman kami ya, mohon maaf ya, wanita itu bukan diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dari tulang. Iya. Jadi wanita itu maha keras, maha besar. Ya, Hawa yang bersalah, Adam yang dihukum. Itu kan. Betul. Maha benar wanita dengan segala kehendaknya. Jadi penyakit kalau melawan wanita, aduh ampun. Iya, sakit kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.